Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi segenap pengurus yayasan, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang berada di tempatnya masing-masing. Wabil khusus kepada kedua orang tua kami, Bapak Ketua Dewan Pembina dan juga Ibu Ketua Umum Yayasan Ar-Royan Cordoba yang sampai hari ini masih berada di Yogyakarta. Sama-sama mari kita doakan, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga nanti bisa segera kembali ke Tangerang dan juga membersamai kita semuanya. Selanjutnya kepada segenap pengurus yang lain, ada Bapak Andi Puspora Harjo, ada juga Ibu Hajah Retno Puspitasari yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, dan juga kepada Ketua Penjamin Mutu Cordova 1 dan 3, dan juga Ketua Penjamin Mutu Cordova 2 Bapak Badrut Tamam, yang hari ini beliau juga sedang ada halal bihalal di Cordova 2. Kepada segenap kepala sekolah, baik SDIT Cordova 1, SDIT Cordova 2, SMPIT Cordova 2, SMPIT Cordova 3, ada Bapak Abdul Fikri SOS I. Tadi di Mas Gesi tanya itu apa? Sarjana Sosial Islam gitu ya. Dan juga dari Cordova 3 ada Ibu Erni MPD, tadi berkenan mendoakan Pak Fikri, jadi segera akan menyusul magister pendidikannya, dan kelak nanti SOS ini akan bertambah di belakangnya. Dan juga mungkin di Cordova 2 ada Bapak Sobri, ada Pak Badrut Tamam, ada Ibu Yustiar Maharni, yang sama-sama kami hormati. Tak lupa kepada segenap Dewan Guru Cordova 1, 2, 3, dan beserta jajaran yang lain, karyawan, staf, security, yang sama-sama kami banggakan. Bersyukur alhamdulillah di pagi menjelang siang, sekarang sudah siang yang cerah ini, pertama kami memohon maaf karena acara halal bihalal hari ini terpaksa mundur. Nah, kemarin saya minta Pak Rifan, insya Allah kita acara akan mulai setengah 9
semalam itu luar biasa. Hujan dari langit itu rasanya kayak diguyur brus gitu. Jadi yang sebelumnya rasa-rasanya terang benderang, beberapa hari setelah saya kembali dari Jawa ke Tangerang itu kan terik matahari lumayan. Saya tengok ke sini juga tengok ke Cordova 2, suasananya cerah terang beberapa hari. Tiba-tiba semalam hujannya luar biasa. Sampai di perumahan saya itu ada di gang tengah itu banjir, airnya masuk menggenang sampai di teras rumah. Nah kemudian tadi kita sudah berangkat bersama keluarga. Tiba-tiba saya pikir karena hujan cuma semalam, biasanya kalau banjir itu kan hujan berhari-hari sebelumnya. Saya pikir jalanan lancar gitu. Di Nagrag itu terkunci ternyata. Dan kebetulan bawa kendaraan, bawa mobil gitu ya. Jadi kalau udah terkunci beda sama motor gitu ya. Bisa bermanuver gitu. Kayak Pak Andi tadi katanya kejebak sampai di Tomang Baru karena beliau bawa kuda gitu kan. Jadi bisa bermanuver loncat sana loncat sini. Alhamdulillah datanya lebih dulu. Di terpaksa saya muter mau lewat Permata Cordova 1 ternyata juga terputus, hanya truk yang berani lewat. Akhirnya putar balik, kita lewat Jatiuwung. Jatiuwung alhamdulillah itu terus lancar sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memaklumi kondisi yang ada. Selanjutnya, yang kedua kalinya tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita cintai bersama-sama. Dalam bentuk cinta kita kepada beliau setiap hari kita tak kurang-kurang bersholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang banyak membaca sholawat kepada beliau, niscaya nanti juga akan mendapatkan syafaatnya. Untuk itu kita senantiasa terus membiasakan untuk bersholawat kepada beliau, baik dalam kondisi kita sedang sibuk maupun sedang longgar waktu kita, apalagi ketika sedang longgar waktu kita. Ditambah lagi setiap malam Jumat dan setiap hari Jumat itu kan kita ada flyer membaca. Mungkin yang sudah terbiasa dengan membaca surat Yasin, kita tambahkan lagi surat Al-Kahfinya dan juga membaca sholawatnya. Dan mungkin itu yang juga yang harus kita biasakan, baik secara pribadi kita, di rumah kita masing-masing maupun juga di sekolahan kita masing-masing, di unit kita masing-masing. Anak-anak didik kita, putra-putri kita biasakan untuk bersolawat. Dan bersolawat ini harus kita maknai betul, bukan sebatas sekedar kata-kata solawat. Jadi bagaimana anak-anak kita, anak-anak didik kita itu juga mengerti betul makna dan esensi dari solawat tersebut. Bapak, Ibu guru, para pejuang pendidikan Cordova yang saya banggakan, mengawali pasca libur panjang Idul Fitri 1443 Hijriah, insya Allah besok kita sudah akan ada mulai hari-hari baru bersama anak-anak kita. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu guru semuanya, mohon maaf. Ini anak ini kalau saya di musola pun juga kayak gitu, pengennya di depan. Dan alhamdulillah ini Allah karuniai agak semangatnya luar biasa. Jadi kalau kita bangun setengah 4 bangun, jam 4 bangun itu kita bisik-bisiki si Gezan ini juga mau bangun. Dan sekarang sudah terbiasa ikut sholat subuh berjamaah.
Dan kalau udah sampai musola itu pengennya begitu ada celah yang kosong itu pengennya di depan. Jadi ketika awal Ramadan kemarin saya mengantar orang tua, karena orang tua sebelum puasa kemarin kan sempat ke Tangerang. Kemudian sebelum puasa itu pengen pulang ke Jogja, saya ikut mengantar sampai di sana. Awal puasa 3 malam saya di Yogyakarta dan sengaja saya penasaran dengan Masjid Jogokarian. Nah, si Gaizan saya ajak ke sana dan di sana itu memang ada hadis Nabi, sebaik-baiknya shaf bagi laki-laki adalah shaf yang paling depan dan yang paling afdal adalah belakangnya imam. Jadi dibaca di situ. Nah begitu pulang ke Tangerang seperti itu. Tarawih juga di musola pengennya paling depan. Dan juga yang alhamdulillah ketika teman-temannya itu bercanda, kadang-kadang diinjak kakinya gitu. Ya walaupun namanya karakter anak-anak itu masih melekat, tapi alhamdulillah si Gesan tidak mudah terpengaruh. Dan ini saya juga berpesan kepada segenap dewan guru semuanya yang rata-rata kita sudah punya keluarga, punya anak-anak kecil ya. Walaupun secara umum kalau di masjid-masjid itu namanya juga dunia anak-anak kan gitu. Biarkan saja. Kalau menurut saya tidak, jangan dibiarkan. Harus kita arahkan. Jadi beramai-ramai di masjid itu dalam rangka memakmurkan masjid. Nah, ini kalau kita tarik kesimpulannya ya, ke kita sebagai selaku pendidik. Nah, kemarin beberapa hari kita ada tarawih di Cordova 3 ini dan sengaja kita coba buka peluangnya untuk anak-anak kita yang rumahnya dekat mau tarawih di sini. Nah, itu memang kelihatan. Jadi anak-anak kita itu memang belum bisa sholat dengan tumakninah. Dan ini adalah PR kita bersama. Jadi kalau mereka sholat bersama kita itu ternyata masih gerasa gerusu, juga masih belum bisa fokus, belum bisa konsentrasi, gitu kan. Apalagi mereka di luar sana, gitu kan. Nah ini yang lagi-lagi harus kita siapkan bersama-sama, kita evaluasi. Nanti begitu besok sudah mulai efektif, pekan depan sudah normal, ada sholat bersama di sini, gitu kan. Baik Cordova 1, 3 dan yang lainnya, kita harus benar-benar siapkan anak-anak kita. Bahwasanya anak-anak didik kita, anak-anak Cordova itu memang dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Baik. Selanjutnya dalam momen bulan Syawal ini, kami atas nama pribadi dan juga sekaligus mewakili segenap pengurus Yayasan Ar-Rayyan Cordoba, tentunya selama kurang lebih 1 tahun yang lalu ada sikap, tutur kata atau hal-hal lain yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja yang mengganjal di hati. Mungkin kami dengan segala kerendahan hati atas nama pribadi dan juga sekaligus mewakili atas nama pengurus Yayasan Ar-Rayyan Cordoba menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga sekaligus momen ini belum terlewat, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh perjuangan ibadah kita selama 1 bulan penuh yang kemarin telah kita laksanakan bersama-sama, dan juga hadiah dari perjuangan selama ibadah puasa 1 bulan penuh tersebut. Allah mengijabah doa-doa kita, dan mudah-mudahan kita pun juga nanti masih akan diberikan kesempatan kembali oleh Allah SWT untuk berjumpa kembali dengan bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Karena bulan Ramadan itu teramat istimewa. Artinya ketika kita sampai tuntas melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh tersebut, berarti kita adalah hamba-hamba yang diistimewakan oleh Allah. Kita adalah hamba-hamba yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan spirit, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Ella ya, oleh Pak Fikri juga, Pak Irfan dan Bu Erna,
Bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan. Nah, kita berarti sekarang sudah memiliki hasil dari gemblengan selama 1 bulan tersebut yang akan segera kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bulan pendidikan atau tarbiyah Ramadan, penggemblengan selama 1 bulan penuh tersebut setidaknya harus menjadi spirit bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah hal-hal yang positif dalam kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. Ijazah Ramadan selama 1 bulan tersebut harus bisa melahirkan amaliyah-amaliyah terbaik bagi kita untuk 11 bulan yang akan datang, sehingga kita selama 1 tahun yang akan datang, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan dan doa-doa kita akan menjadi manusia-manusia yang secara harkat, derajat, dan secara grafik kita dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Bu Ella sampaikan tadi ada yel-yel yang luar biasa. Nah, ini yang luar biasa juga. Saya berharap ini menjadi bagian dari kekhasan kita Cordova. Kita selama ini punya slogan, punya tagline. Itu selama ini kayaknya hanya tertera di dalam map, di dalam brosur, di balik spanduk-spanduk, banner-banner yang kita pasang. Tapi ternyata ketika itu kita implementasikan, kita yel-yelkan dalam keseharian kita, itu subhanallah. Ya. Jadi kata beliau tidak perlu kita sibuk-sibuk cari yel-yel di sana sini. Ternyata itu semuanya menjadi slogan kita, menjadi yel-yel kita yang sesungguhnya itu rangkaian maknanya luar biasa. Jadi bahwasanya setiap anak itu punya kisah. Kita berharap Cordova ini mengawali cerita dan kisahnya anak-anak kita ke depan, sehingga ketika anak-anak Cordova ke depan yang selama ini selama 6 tahun, selama mungkin 3 tahun yang di SMP-nya telah kita bersamai pendidikan di bawah naungan Yayasan Ar-Rayyan Cordova dan kita terlibat di dalamnya, dan ternyata di suatu saat nanti 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, ternyata anak-anak didik kita tersebut menjadi generasi-generasi yang luar biasa, dan itu insya Allah kita pun akan menjadi bagian yang terlibat di dalamnya. Dan yang lebih utama dari itu adalah kita insya Allah akan kecipratan amal jariah, karena yang setiap hari kita senantiasa bersemangat menyampaikan materi, semangat menularkan ilmu pengetahuan kita kepada putra-putri kita, dan ternyata itu nanti kalau sampai mengejawantah menjadi karakter, menjadi kepribadian anak-anak didik Cordova, maka setiap perubahan sikap anak didik kita itu senantiasa akan melahirkan, akan mengalirkan energi-energi pahala jariah untuk kita semuanya. Dan mungkin yang ini yang harus menjadikan semangat bagi kita. Dan saya yakin teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya sudah sangat paham betul akan betapa pentingnya kita senantiasa harus memiliki kegigihan dalam menyiapkan anak-anak didik kita di masa-masa yang akan datang. Tadi saya teringat MC-nya Ibu Ella itu sersan, ada sersan. Tadi sersan apa Bu? Serius tapi santai ya. Kalau saya ngomong biasanya semua itu ada serius gitu ya. Nih saya akan menyampaikan pantun yang dadaan itu ya, tapi nggak nyambung mungkin ya, tapi ya jangan diketawakan. Ini biar sersan juga ya, tolong didengarkan. Bersama istri Pak Fikri pergi ke pasar Kenari. Sampai di pasar Kenari, antri membeli busana. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Pantunnya agak kaku, nanti tidak terbiasa berpantun. Mudah-mudahan ini nanti menjadi kebiasaan kita sehingga akan merenggangkan situasi yang kaku.
Dan juga memang anak-anak kita ini harus kita ajarkan berpantun, bersair, berpuisi kan gitu kan. Jangan sampai malah itu belajar berpantun, berpuisi hanya di kelas aja gitu. Ini ada satu lagi. Nah, kalau berpantun ini kita akan menjadi apa? Cakep dadakan gitu. Cakep. Kalau mau pengen cakep itu sering-seringlah berpantun. Bergegas Ibu Erna pergi ke hutan rimba. Sampai di hutan rimba, Ibu Erna sibuk mencari suami. Mari bersihkan hati dan jiwa di bulan fitri yang suci ini. Baik, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa menambah semangat teman-teman semuanya dan menjadikan tradisi berpantun ini tradisi kita di Cordova, dan kita latih anak-anak kita untuk bisa bersair, berpantun, berpuisi. Selanjutnya, di antara spirit bulan Syawal, di antaranya adalah kita disunahkan untuk berpuasa Syawal selama berapa hari? 6 hari. Kami atas nama yayasan dan keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Cordova mengajak ya, teman-teman mungkin sudah ada yang sudah tuntas puasanya atau sudah mulai separuh, atau mungkin ada yang belum mulai. Yuk, masih dalam momen bulan Syawal, dan itu juga rangkaiannya boleh dicicil ya, satu hari, atau kita includekan mumpung momennya hari Kamis, berarti kita dapat pahala puasa Syawal dan hari Kamis. Hari Senin kita dapat pahala puasa Syawal dan juga puasa hari Senin. Nah, ini kami mengajak, yuk belum ada kata terlambat, kita mulai membiasakan hal-hal yang sunnah. Nah, tadi juga di antara ijazah Ramadan tadi disampaikan oleh Ibu Erna bahwasanya sholat di awal waktu. Dan di sini ada Ibu Budi. Ibu Budi ada, Masya Allah, tabarakallah, yang awal Ramadan mengawali ibadah saum Ramadannya di tanah suci. Masya Allah, luar biasa, merinding rasanya kalau dengar itu ya. Karena habis umroh bersama suami. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berdoa nanti bisa dipanggil oleh Allah untuk bersilaturahim, berziarah ke tanah suci. Karena qadarullah ya, masa pandemi kemarin target kita yayasan itu setiap tahun memberikan fasilitas 4-6 karyawan, dimulai dari yang sudah 5 tahun mengabdi. Nanti akan diberikan fasilitas untuk umroh ke tanah suci. Mungkin ya batasannya masih sangat sedikit, tapi mudah-mudahan walaupun sedikit ini tetap menjadi nanti komitmen yayasan untuk bisa mengumrohkan segenap bapak, ibu guru maupun karyawan. Cuman karena kendala COVID kemarin selama hampir kurang lebih 2 tahun, 3 tahun otomatis tergeser, dan qadarullah ternyata Ibu Budi langsung dapat formasi pertama dan di awal Ramadan. Masya Allah, saya saja pengen banget merasakan bulan puasa di bulan puasa di tanah suci belum kesampaian. Jadi mudah-mudahan baik Cordova 1, Cordova 3 dan Cordova lainnya terus akan bergiliran. Kita dikuatkan ukhuwah kita dalam kebersamaan di bawah naungan Sekolah Islam Cordova, dan mudah-mudahan nanti juga Allah kuatkan kita secara silih berganti ketika setiap hari kita bersama putra-putri kita mengajarkan bagaimana bersolawat, kita mengajarkan kisah-kisah Nabi seperti apa, mulai Nabi Ibrahim seperti apa. Kita pun juga ingin banget bahwasanya guru-guru itu juga bisa silaturahim, bisa ziarah, bisa menyaksikan langsung betapa kedahsyatan berkas-berkas cahaya sejarah di tanah suci. Kalau kita bicara di tanah suci, mungkin Ibu Dewi, Bu Budi itu sudah menyaksikan betul. Di sana itu begitu dengar adzan tiba, itu semua yang jualan di seberang masjid itu semuanya ditutup. Semuanya ditutup rapat-rapat, tarik.
dan bergegas ambil wudhu untuk menunaikan sholat berjamaah di awal waktu. Nah, spirit ini yang kami berpesan dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Irma. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh kemarin ini diantaranya juga memberikan ijazah bagi kita. Kita punya komitmen, yuk pasca Ramadan, ya. Setelah Ramadan ini kita berkomitmen bagaimana walaupun sesibuk apapun begitu sudah terdengar suara azan, yuk kita tinggalkan aktivitas kita yang lain. Kita ajak semuanya bergegas ambil wudhu, kemudian kita segera sholat berjamaah di awal waktu. Kecuali mungkin ada kayak security, ini memang harus bergilir. Di tanah suci pun namanya askar, ya, keamanan. Itu yang lain lagi sholat berjamaah, mereka penjaga. Dan itu juga tidak mengurangi pahala sholat berjamaah menurut para ulama, karena bergiliran tadi. Atau juga petugas-petugas yang lain, bagian tata usaha atau yang lain nanti juga bisa digilir. Intinya kita sama-sama, spirit kita bersama-sama, kita berkomitmen untuk mengawali bulan Syawal ini pasca Ramadan. Kita pengen sholat berjamaah di awal waktu. Dan juga jangan sampai di situ. Di antara ijazah Ramadan yang harusnya kita warisi dan kita ijawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari nanti, ayo bersama-sama. Kalau kemarin kita hanya yang pokok-pokok saja, sholat yang wajib-wajib saja pas Ramadan, ya. Ini coba kita tambahin lagi, ya. Mudah-mudahan tambah suplemen ibadah kita. Kalau yang wajib sudah kita lakukan, nah kita tambahi yang sunnah-sunnah. Kalau misalkan tidak terlalu sibuk, kita ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah, nah kita ikuti. Karena itu adalah bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kita nanti akan benar-benar layak dan berhak mendapatkan gelar sahabat, gelar sebagai pecinta Rasulullah, pecinta sunnah-sunnah Rasulullah. Dan juga kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya anak-anak kita jangan sampai menjalankan rutinitas semata, tapi juga amaliyah yang wajib maupun amaliyah yang sunnah juga bisa dilaksanakan. Dan semuanya ketika kita lakukan hal itu dengan benar-benar tulus semata-mata meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita nanti akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin saya tidak ingin panjang lebar walaupun ternyata juga sudah berapa menit ini, ya. Nanti ada yang berikutnya, ada Ustadz ini. Baik, mungkin dari saya pribadi dan juga atas nama keluarga, sebelum saya akhiri, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila mana ada hal-hal yang masih kurang berkenan juga nanti bisa, atau mungkin saya punya utang atau mungkin saya punya janji gitu kan, nanti yang saya lupa tolong diingatkan. Dan selanjutnya sebelum saya akhiri, ini masih ada satu pantun lagi nih, ya. Ramai-ramai guru Cordova mencari menara, sampai di menara berebut sinyal. Mari bersama-sama jangan sampai terlupa meraih pahala puasa di bulan Syawal. Luar biasa. Saya sendiri sedang berebut, baru memulai 3 hari bersama anak-anak. Mohon doanya, mudah-mudahan anak-anak pun juga nanti tuntas. Sebelum masuk pondok juga harus tuntas buat puasa Syawalnya. Baik, mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi